Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau sedikit cerita ya, kenapa saya masih happy terus. Tadi saya makan di bawah di dapur umum. Jadi mudah-mudahan sih presiden bisa niru apa yang saya lakukan gitu. Bukan saya sok tahu gitu. Jadi intinya saya sekarang ini di bawah nih siapin dapur umum. Tapi bukan sekarang sih, udah lama, udah 10 tahunan. Dulu pakai berbagai cara, dulu subsidi beras gitu, beras saya bagi semua, ternyata nggak efektif. Sekarang saya terakhir dirubah makanan aja langsung, jadi ini lebih efektif kayaknya. Jadi kalau dan itu udah dirubah dari 5 tahun sampai 10 tahun, jadi kita biasakan masak di kantor gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak banyak keluar kan. Kalau keluar kan lagi ini jalan bypass besar nih, muternya agak jauh. Kalau ke pasar di belakang, cuman kalau muternya nggak bisa lewat situ, lewat muter lagi jauh, kan takut kecelakaan, faktor gimana, ngantuk, capek, keluar uang lagi, kan ngapain gitu. Kan lebih baik makan di semua di sini, termasuk anak bengkelnya makan di sini. Jadi kita ini makan itu jadi. Nah sekarang lebih sadis lagi, kita siapin berasnya sampai beli 50 kilo ini. Makanya saya perintahin kalau nanti ada uang beli kebutuhan pokok aja dulu ini. Jadi intinya apa? Supaya kita ya situasi kayak gini sekarang ini. Bila perlu pulang pun harus dibawa makanannya, jangan sampai bawa itu nggak ini. Jadi intinya kalau bisa dipakai, dan kalau di rumah nggak ada beras tinggal ambil aja. Bebas dia, kalau nggak ada beras pakai sebar sini aja ya. Jadi gitu, jadi kita buatin seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Kalau nggak ada Indomie suruh ambil aja sini, secukupnya aja Tapi intinya apa? Yang penting dapur kebul sob. Sekarang ini bertahan aja. Nah sob, kalau ide ini dipakai, coba bayangin ya, oleh pemerintah di tiap RT disiapkan dapur umum gitu. Sekarang kan pembatasan keluar rumah ya, kan mereka susah semua gitu. Kalau dikasih uang tunai susah. Lebih itu aja bisa ngerata ke semua orang gitu. Bulog menyiapkan, Bulog udah ada berasnya itu, sebarin aja berasnya ke masing-masing RT RW. Mereka udah punya ininya, punya itunya. Terus perusahaan-perusahaan yang besar kayak perusahaan mie segala macam-macam, suruh mereka nyumbang atau beli yang murah, Bulog yang ambilin. Udah gitu didistribusiin, jadi segala macam kebutuhan ini hanya apa, dana desa dipakai untuk buatin dapur umum, kan luar biasa jalan itu, sehingga membantu program pemerintah gitu. Karena kalau sekarang kalau saya ngasih ini ide aja, kalau perut sampai lapar itu teorinya kayak Soeharto dulu gitu. Hebat Soeharto itu dari gimana pun, supaya apa, jangan sampai rakyatnya lapar. Kalau lapar demo dia bahaya gitu. Kalau udah lapar kemana-mana usahanya. Corona memang kita takut ya, tapi lapar lebih takutin lagi, karena lapar itu suffering itu kalau kita sendiri lapar nggak masalah. Coba bayangin lihat anak istri kita lapar nggak makan, apa tambahan kriminalitas akan timbul gitu, jiwa kriminalitasnya. Jadi setan kita di dalam bisa timbul lagi gitu. Nah, ini apa? Itu tadi buat ulah dimanfaatin oleh orang nggak bener, jadi buat ulah yang nggak bener. Mudah-mudahan saran ini dengar oleh Menteri Keuangan, terus Presiden dan yang lainnya gitu. Dan saya juga berharap Menko ini hebat nih, Menko sekarang ini, karena dulu kan dia udah pernah ngalamin berbagai krisis, zamannya SBY dan yang lainnya. Masa sekarang nggak bisa itu? Kita doain mudah-mudahan Sri Mulyani bisa jalan. Oke, ini pengalaman aja. Saya waktu itu ke Jawa ya, ini pengalaman. Saya sekarang tadi makan sederhana, hanya sayur sama dadar jagung, itu udah nikmat sob. Yang penting berasnya sob, yang enak itu. Jadi nasinya enak, pasti semuanya enak. Saat saya ini loh, saya kan biasa ke Jawa tuh, ya kan. Saya lupa di daerah Probolinggo atau di mana, itu ada warung agak jalan 200 meter di tengah sawah itu. Kok rame penduduk itu, nelayan itu ke situ, itu petani itu. Saya coba, akhirnya saya turun kan, anak saya pada nggak mau semua karena wah, saya orangnya double kan. Saya coba di situ, saya makan di situ. Sob itu makannya semangat semua. Yang jadi masalah coba, nasinya banyak, gila, kayak gimana? Ternyata apa coba? Itu sayur bening, sayur hijau bening, sama tempe satu dulu, sama sambal sob. Itu kalau ukuran sekarang mungkin itu hanya 3.000 rupiah gitu, atau 2.500 3.000 rupiah sekali makan. 3.000 di bawah 5.000 lah gitu. Wih, itu 5.000 tuh udah dengan kopi atau teh gitu. Bayangkan coba, itu semangatnya luar biasa makannya. Dan itu ternyata enak. Saya coba makan, ya udah saya coba makan. Cuman nasinya saya minta porsi setengah aja, setengahnya udah banyak. Ya, betul, itu berapa tahun lalu mungkin 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu. Itu saya seperti itu. Ternyata makan konsepnya kita, mindsetnya. Jangan, saya punya karyawan dulu. Saat karyawan tuh sering sakit dulu. Akhirnya saya datang ke dia. Kenapa kamu sakit ini? Habis pak, makannya Indomie terus katanya. Padahal dia tuh orang susah gitu, di kampung dibawa ke sini gitu. Tinggal di mes gitu.
dan dia sakit tuh karena makan Indomie itu. Karena di dalam otak gak sadarnya kalau makan Indomie itu makan itu terus, itu-ituan terus tuh gak sehat gitu. Dia bilang, kan variasinya bisa gitu yang murah-murahan, tapi dia nggak mau, pengennya mungkin makan yang ayam segala macam-macam yang enak-enak di warung gitu. Ya, tapi kan kemampuannya waktu susah kan susah gitu. Jadi mental karyawan minta udah dikasih beras, udah kasih Indomie, tetap aja masih kurang terus. Waktu itu kan saya ada yang tadi saya program tadi beras sama Indomie gitu. Zaman dulu ada programnya itu zaman dulu. Nah itu masa perusahaan harus nyiapin, minta disiapin semua. Akhirnya saya marah ke mereka. Kamu tuh bukan bersyukur. Saya lupa namanya siapa itu. Pada kita bilang orang lain makan dengan sederhana aja udah nih bisa makan udah kemewahan. Kamu makan susahnya luar biasa ini. Minta disiapin lagi sama perusahaan gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang suka nggak puas. Kalau udah nggak puas, mindsetnya nggak enak, bakal nggak enak terus gitu. Jadi pas saya coba makan di situ, ya kalau anak susah ngikutin, karena harus turun dulu ke sawah dan yang lainnya. Tapi saya makan coba, saya lapar ngantuk lapar, saya berhenti jam setengah tujuan lah gitu. Karena waktu itu masih jalan dari Probolinggo setengah tujuan pagi ya. Karena saya jalan malam gitu, pagi berhenti makan di situ. Ternyata apa? Enak loh, sayur bening, cuma bener-bener bening, sayur bening. Hijau bening terus plus tempe itu udah nikmati loh, plus kopi satu loh. Saat nyampe saya ke ke mana, ke Porong ya, kan mertua saya, ibu mertua di situ tinggalnya di Porong di Mbak Siti, Mas Agus meninggal loh ya. Mas Agus karyawannya bapak itu loh. Agus yang kecil-kecil kena jantung atau kenapa, ada karyawan itu bapak saya, mertua saya masih ikut, tapi sekarang kemarin meninggal dulu. Tiba-tiba dia kena jantung. Padahal kemarin ketemu sama saya sehat. Ya Allah umur itu. Oke, kita berlanjut lagi ya. Di Porong di ini itu ada warung kopi. Warung kopi sederhana banget itu. Jadi benar-benar jualannya kopi sama pisang goreng sama yang lain itu. Dan jualannya jam berapa? Jam 7, jam 8. Itu murah, enak sob. Orang ngobrol, saya tiap ke situ pasti saya mampir ke kopi gitu. Jadi saya dari rumah itu jalan kaki atau naik sepeda ke situ ngopi gitu. Ngopi pagi sama sore gitu. Wah, murah sob, 2.000-an. Nah, ternyata orang itu dengan 2.000 di kampung tuh 2.000 berguna gitu. 2.000 dengan apa? Dengan pisang goreng gitu. Itu kopinya mungkin berapa nggak ngerti ya. Pokoknya 5.000 tuh udah kenyang lah dengan berapa kali pisang goreng. Nikmat sob. Jadi kadang-kadang, tapi sekarang ini mereka semua pada tutup karena kalah dengan warung-warung kopi. Sekarang ini warung kopi semi kafe itu yang lebih murah itu berdiri di situ aja ya. Tutup. Pas saya datang lagi udah nggak ada gitu. Kasihan juga sih. Tapi intinya gini sob, saya bicara ya. Semuanya tergantung mindset. Jadi sekarang ini bagi yang nggak siap, yang gak, biasanya makan enak terus, tiba-tiba kena virus corona, sekarang ini nggak bisa dapat penghasilan. Yang penting Anda bisa makan aja udah cukup. Berasnya beliin aja beras duluan. Terus lauk yang paling simpel, stokin Indominya, telur segala macam-macam ya. Kalau ada sayur beli sayur, cari yang murah aja di pasar. Kalau saya variatif ya, kalau ini nggak ada beli yang ini. Ternyata kemarin terakhir beli kayak cambah juga kan murah juga gitu. Cuman kemarin beli setengah kilo tuh cuma 4.000 berapa gitu. Tapi ternyata dulu kemarin tuh katanya sebelum ini 2.000-an gitu. Sekarang setengah kiloan. Ya nggak apa-apa, kita beli variatifan. Di sini juga variasi, yang penting ada sayur. Jadi itu aja. Yang penting nasinya enak-enak gitu. Dan kita yang penting semangat gitu, karena hidup itu anugerah sob. Yang penting Anda bisa makan, Anda bisa hidup, udah minum yang banyak putih. Mudah-mudahan ya, saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari kejadian virus corona ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.